Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anila Sari. Teman-teman yang belum kenal saya, kita perkenalan lagi ya. Nama saya Anila Sari, saya berada di kampus UIN SMH Banten atau Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Kebetulan saya semester 6. Hari ini saya akan membagi tips kepada teman-teman bagaimana sih caranya public speaking. Apa itu public speaking? Dan bagaimana supaya kita pinter berbicara di depan umum? Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, yang saya hormati yaitu dosen pengampu public speaking saya, yaitu Pak Ardi Kusuma. Dan yang saya banggakan teman-teman yang nonton ini. Nah, teman-teman, apa sih public speaking itu? Public speaking adalah proses belajar kepada sekelompok orang dalam suatu acara yang struktur. Kayak public speaking itu merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan pesan, informasi, edukasi dalam berbagai bentuk seperti lisan, tulisan, suara, gambar, dan juga simbol-simbol dengan tujuan yang tertentu, maksud yang tertentu. Nah, public speaking yang terstruktur dan juga terencana dapat membantu teman-teman mencapai khalayak atau publik yang teridentifikasi. Seperti alasannya mengapa sih kita harus pinter public speaking? Ya karena kemampuan public speaking itu adalah sangat penting bagi kita. Teman-teman pernah mikir gak sih, kenapa sih orang sukses itu biasanya memiliki kemampuan public speaking? Berbicara pinter di depan umum, terus menjadi motivator gitu. Gimana caranya jadi sukses? Itu adalah dia tuh pinter gitu public speakingnya gitu. Nah, marketing dan juga penjualan juga memerlukan kemampuan public speaking yang efektif. Contoh, gak mungkin dong kita jualan diam-diam aja. Kita pasti harus bisa basic public speaking ini. Nah, kemampuan public speaking dapat berkembang dengan latihan dan juga praktik. Solusinya adalah sering berlatih, berdoa, dan juga perbaikan ketika latihan. Nah, teman-teman, tahu gak sih kenapa harus berdoa, berlatih? Public speaking itu harus ada praktiknya juga. Nih, saya dulu waktu kecil pernah banget saya disuruh ceramah. Nah, public speaking itu banyak ya teman-teman. Ada penyiar radio, ceramah, komika, terus motivator, terus edukasi, marketing gitu. Banyak banget gitu jenis-jenis public speaking yang harus kita kuasai gitu. Atau presentasi di kantor gitu. Nah, waktu kecil saya tuh takut banget gitu untuk berbicara di depan umum. Saya merasa saya gemetar gitu. Nah, di setiap tahun saya mengikuti ceramah, lomba-lomba ceramah gitu ya, kayak pidato ceramah gitu di sesudah lebaran. Nah, itu tuh wajib setiap tahun. Nah, saya ikutin gitu. Nah, dari setiap tahun itu saya nggak pernah menang, teman-teman. Apa kesalahan saya? Pas saya ikutin lagi, oh ternyata saya kurang body language. Akhirnya saya mengikuti arahan apa yang diri saya mau gitu. Saya pengen punya piala. Akhirnya saya dapat juara 3 gitu. Karena susah gitu ya. Maksudnya nggak ada yang susah kalau kita mencoba terus-menerus berlatih dan mengevaluasi kesalahan public speaking kita. Nah, tips juga untuk public speaking supaya lancar yaitu yang pertama, know yourself, dimana kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang tadi saya bilang, harus mau apa diriku ini supaya bisa memenangkan pidato gitu. Terus kenali audiens kita tuh kayak gimana sih gitu. Terus kenali materi kita gitu. Atau pahami materi kita, apa yang akan kita sampaikan kepada audiens gitu. Persiapkan materi, kuasai materi, bayangkan apa yang akan terjadi saat kita presentasi materi ini gitu. Terus kontak mata, bahasa tubuh, intonasi, dan penyampaiannya. Dan juga interaksi dengan audiens harus diperhatikan. Jangan sampai kita ngomong terus audiens mau berinteraksi sama kita enggak menanggapinya gitu. Dan menurut saya, speaking itu sangat bagus untuk profesi kita. Kayak siapa tahu kalau kita jadi juru bicara presiden, kalau kita tidak bisa public speaking gitu. Takutnya kita salah bicara. Takutnya masyarakat marah dengan apa yang kita bicarakan gitu. Hanya karena kita tidak bisa public speaking gitu. Dan siapa tahu kita bisa jadi menteri keuangan, seperti kita bisa transparan apa yang akan kita lakukan di masa depan gitu. Kita bisa public speaking. Kalau kita mampu dengan public speaking, masyarakat juga akan paham gitu apa yang kita sampaikan gitu. Dan tidak ada kesalahpahaman lagi gitu. Dan untuk profesi penting ya, untuk menurut saya public speaking juga untuk marketing potensi diri. Contoh, kalau kita jago public speaking, kita bisa kita secara tidak langsung mempromosikan diri kita kepada halayak karena kita mempunyai kemampuan berbicara gitu. Seperti mungkin kita di kantor disuruh presentasi, nggak mungkin dong kita membaca full teksnya itu gitu.
dan banyak sekali. Dan public speaking adalah mempunyai peluang yang besar menurut saya. Karena jago bahasa Inggris, kita ingin mempunyai bisnis bahasa Inggris, misalkan punya kelas, kita bisa jualan kelas dengan apa? Dengan public speaking kita dan juga cara marketing kita gitu. Cuma kalau kita paham marketing tapi tidak bisa public speaking di depan umum atau di depan kamera seperti ini gitu. Banyak sekali, sehingga sekarang itu zamannya teknologi teman-teman, sehingga kita bisa dapat uang dari sosial media dengan apa? Dengan kita berbicara public speaking gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin sekali bisa public speaking ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.